Prestasi kembali ditorehkan oleh atlet panjat tebing nasional di kejuaraan internasional. Frederick Leonardo yang turun di nomor speed pada Piala Dunia IFSC keluar sebagai juara setelah menaklukkan dinding setinggi 15 meter dalam waktu 5,32 detik. Frederick mengalahkan Dmitry Timofeev di babak final. Ini menjadi gelar juara dunia kedua sepanjang seri di tahun 2021. Tambahan medali datang dari Kiromal Katibin. Kiromal yang tampil baik di small final berhasil mencatat waktu 5,3 detik dan memastikan medali perunggu. Kemenangan kedua atlet Indonesia ini menjadi modal bagus untuk Olimpiade Paris 2024 di mana nomor speed akan diperlombakan. Sementara di nomor speed putri, Desak Maderita Kusuma Dewi harus mengakui kecepatan lawannya di small final, Patricia Chidziak. Brita sempat terpeleset hingga kehilangan waktu dan harus puas dengan catatan 10,38 detik. Setelah Swiss, Piala Dunia Panjat Tebing IFSC masih menyisakan 2 seri lagi yang akan berlangsung di Perancis. Indonesia belum bisa turun di Olimpiade Tokyo karena tak diperlombakannya nomor speed. Olimpiade 2020 hanya memperlombakan nomor combine antara 3 disiplin, speed, bouldering, dan lead. Kacamata dengan desain merah putih sesuai identitas Indonesia ini merupakan kacamata yang didesain khusus bagi para olahragawan. Selain melindungi mata dari paparan sinar ultraviolet, kacamata ini juga diyakini mampu menjaga mata dari paparan COVID-19 sebagai pengganti face shield. KONI Pusat akan mendistribusikan kacamata ini kepada 28 atlet yang akan berlaga di Tokyo. Kontingen bulu tangkis Indonesia yang berangkat Kamis malam sudah menerima kacamata ini dan akan digunakan selama berada di Jepang. Pemerintah akan mengirimkan 28 atlet terbaik untuk berlaga di 8 cabang olahraga yang berpotensi mendulang medali juara. Hal itu disampaikan Menpora Zainuddin Amali saat mendampingi Presiden Joko Widodo melepas kontingen Indonesia di halaman Istana Merdeka Jakarta. Menpora menjelaskan, pada Olimpiade Tokyo kali ini, pemerintah Indonesia hanya mengirimkan 28 atlet mengingat situasi pandemi COVID-19 yang masih terjadi. Presiden Jokowi dalam acara pelepasan itu yakin usaha para atlet akan membuahkan prestasi di Olimpiade Tokyo. Memperoleh laporan, tadi disampaikan juga oleh Pak Menpora, bahwa yang berangkat adalah 28 atlet, 17 official, dari 8 cabang olahraga. Cabang atletik, panahan, rowing, menembak, bulu tangkis, angkat besi, renang, dan selancar. Sudah sepenuhnya siap bertanding secara sportif dan berpotensi meraih medali juara. Dan saya yakin insya Allah perjuangan saudara-saudara akan membuahkan hasil. Oleh karena itu, hari-hari ini sampai ke puncak pertandingan, agar jaga kesehatan, jaga stamina, jaga motivasi, dan fokus pada pertandingan dan fokus pada prestasi. Rakyat menaruh harapan besar kepada saudara-saudara dan prestasi saudara-saudara akan menjadi prestasi negara kita Indonesia. Indonesia mengirimkan 2 perenang muda potensial pada Olimpiade Tokyo 2020 melalui jalur wildcard. Perenang spesialis jarak jauh Aflah Fadlan Prawira dan perenang putri Azahra Permatahani terus digembleng di bawah arahan pelatih Doni Budiarto Utomo. Fadlan rencananya akan turun di nomor 400 meter dan 1.500 meter gaya bebas. Sedangkan Azahra akan turun di nomor 200 meter gaya ganti. Saat ini keduanya telah memasuki fase persiapan kompetisi. Intensitas latihan mulai dikurangi dan fokus untuk mematangkan strategi bertanding. Keduanya yang merupakan debutan di Olimpiade tidak ditargetkan medali, tapi mempertajam rekor nasional di masing-masing nomor. Menurut pelatih Doni Budiarto Utomo, target ini cukup realistis mengingat situasi pandemi COVID-19 yang membuat Azahra dan Fadlan tidak punya cukup persiapan. Kita berusaha yang terbaik aja, dan mereka punya goal masing-masing, seperti harapannya bisa mencapai rekor NAS ya, seperti itu.
Yang Fadlan rasain sekarang tuh happy, bahagia, excited lah, udah pasti menghadapin Olimpik pertama Fadlan, impian semua atlet, impian semua perenang, berlaga di Olimpik, panggung terbesar dunia olahraga, punya kesempatan ke sana yang pasti bahagia, senang, impian dari dulu masa kecil tercapai akhirnya sampai sekarang. Fadlan dan Azahra akan berangkat dari tanah air bersama rombongan besar pada 17 Juli. Mereka akan menuju prefektur Kumamoto dan menjalani masa karantina sebelum berlaga di Tokyo pada 24 Juli.